kan sekarang kenapa di bangun di mana semua lagu ada di kamu. Semua lagu kenapa Ada Nona Ambon gak di sini? Dengar. Nona Ambon pica, Nona nanti lica, macam Papua Garas sana. Dan ke kanan Nona si goyang pica, Nana buku yang lica. Papa manajer bisa. Ada Nona Ambon gak di sini? Ada. Nona Ambon pica, Nona nanti lica, macam Papua Garas sana. Dan ke kanan Nona si goyang pica, Nana buku yang lica. Papa manajer bisa. Yeay! Ada Nona Ambon gak di sini? Nona Ambon pica, Nona nanti lica, macam Papua Garas sana. Dan ke kanan Nona si goyang pica, Nana buku yang lica. Terima kasih pentingnya saja. Kalau memang cocok bisa datang ke rumah. Guys, video Mbak Dewi Persik cover lagu Nona Pica sama statue yang ini. Udah liat FPP kalian belum guys? Ini Udah. Nona Ambon pica, Nona nanti lica, macam. Dengar. Komentar netizen bikin ngakak, kita review guys. Semua Semua lagu. dianiaya. Seketika lupa lirik Nona Ambon pica. Langsung lupa. Baru mulai aja udah Udah gak enak badan. nggak enak badan. Tahukah sekarang kenapa di Jakarta? Tahukah sekarang kenapa di Jakarta? Takut banget di mana semua. Gue yang galau lihat Dewi Persik nyanyi langsung hilang galaunya. Alhamdulillah semua lagu lirik titik lagu ada di kamu. Semua lagu keren. Gue gelisah banget kalau nyanyi, please bisa disalin kali. Nggak pernah nggak gagal. Seketika Nona Ambon berubah jadi Nona Kebun. Udah paling bener gue udah. Ada aja keberadaannya. Ngakak denger Dewi Persik nyanyi, ngakak bacain komen, ya kan sama berarti versi Mbak Dewi Persik emang paling bagus. Kalau nyanyi sesuai. Tapi mungkin ada masalah sama ininya kali, apa namanya, ear monitor sama apanya gitu kali guys. Kesalahan Kanter. teknis kali itu guys. Jajaraji sananana Nona pica mendel awan ampar prot aduh cuma kau kenapa sih kau paksakan terus? Udahlah kalau memang aduh Tuhan. Emang kau bisanya apa? Kaunya bisanya nyinyir? Iya. Jadi kalau memang nggak bisa mending diam, mending nyinyir ya. Karena kita tahu nggak bisa, makanya kita nggak lakukan. Ujung-ujungnya maksa. Tapi nanti ada aja jawaban kau, ada aja kata-kata yang membenarkan tindakan kau, yang Nona pica, goyang lincah itu.
Tapi beruntung kau itu udah artis terkenal ya kan, katanya sih. Memang terkenal dari zaman dulu gitu, cuman makin kesini makin miring gitu. Nah, jadi kesalahan apapun yang kau bikin bisa kau mau klarifikasi dan ada yang membela. Coba tadi itu yang audisi kan, udah nggak ngerti lagi lah apa komen kau sama yang audisi itu. Berpica-pica kan, rica-rica cabe kali ah. Aduh Tuhan, kenapa Anda selalu kutemukan video yang membuat aku semakin aduh, pica. Hei kamu, terlalu sombong menjadi artis penyanyi, seolah-olah orang tidak bisa apa-apa ya. Sekarang kamu kena ya, kena kamu nyanyi asal-asalan, tidak menguasai lagu. Dari awal aja kamu sudah salah. Dari awal, ini saya tulis, dari awal kamu sudah mengatakan ya, apa tuh kamu katakan, nona mampica pica ya. Abis kamu bilang lagi mace Papua garap tanah. Tidak semua cewek Papua itu pekerjaannya menggarap tanah atau menggarap sawah atau berkebun ya. Jadi pahamin artinya, udah salah, meminta maaf, tapi tidak mengakui kesalahan, muter. Ininya lah mati, ininya lah nggak musik, ininya ini, seolah-olah itu panitia tidak profesional kamu pandang. Kalau panitia tidak profesional, kenapa kamu mau ambil itu acara ya? Begitu kamu terima acara, begitu kamu tampil di panggung, kamu berhak untuk menguasai panggung dengan apapun kejadiannya. Kamu bilang musik mati, saya dengar kamu ikutin musik. Yang ianya kamu tidak menguasai lagu, ya. Pertama aja buka mulut aja udah salah, liriknya udah salah, suara kamu pun udah ngawur kemana-mana. Begitu masuk rap kamu lupa kuasain, kamu kira itu lagu Indonesia, kamu aduk-aduk dengan lagu Indonesia ya. Suara kamu tidak tepat tune-nya, lari jauh di bawah. Akuin salah, jangan muter-muter, jangan ngeles ya. Kalau kamu artis profesional yang kamu merasa kamu paling hebat, saya melihat di sini lebih hebat jauh junior kamu. Yang mana tuh namanya Lesti, masih tuh jauh lebih hebat saya lihat, karena dia menguasai panggung. Kamu kalau tidak menguasai panggung, tidak menguasai lagu, jangan coba-coba ambil job dan jangan coba-coba naik ke panggung. Itu mempermalukan kamu sendiri ya, mempermalukan kamu sendiri. Saya dulu waktu nyanyi saya tidak pernah tidak menguasai panggung. Kamu boleh tanya artis-artis, kamu sama saya seangkatan, kamu masuk ada di angkatan saya, kamu baru masuk ya. Jadi kamu itu udahlah, kalau memang mau mundur, jangan udah pelupa, udah tuir pelupa ya, terus mau nyanyi sampai di atas lupa apa yang mau dibawain, baru mangap udah salah semua teksnya, lirik salah semua tuh, naik turun udah kayak main apa tuh, main gini-gini tuh ya, naik turun. Ampun deh, Ratu ngeles. Kalau salah jangan ngeles, jangan salahin panitia, segala macam panitia kamu salahin. Yang ininya mati, yang ini mati. Saya dengar musiknya oke aja, yang ilnya mati. Saya lihat kamu bisa ngikutin, cuman memang suara kamu tidak tepat, tidak duduk, tidak ada tune-nya di situ, tidak sinkron tune musik dengan suara kamu. Dan kamu tidak kuasain lirik, dan kamu di situ tidak kuasain panggung. Ingat ya, di saat penyanyi naik ke panggung, dia sudah menguasai panggung. Apapun kejadian di panggung, dia bertanggung jawab dengan panggungnya ya. Jangan memberi contoh yang jelek, yang buruk untuk para junior kamu. Akuin kalau junior kamu jauh lebih hebat. Ingat, kamu sama saya satu angkatan loh. Kamu juga sudah tua, udahlah ya. Jangan lagi merasa sok hebat, menghina-hina orang ya. Ini menurut saya pelajaran buat kamu. Masih pembahasan tentang Dewi Persik yang kembali menuai kontroversi terkait performnya yang baru saja terjadi. Ada banyak kesalahan yang menurut netizen itu sangat fatal. Tidak menguasai panggung, salah lirik, bahkan pernyataan DP di masa lalu kembali diungkit-ungkit oleh netizen. Katanya penyanyi senior, si paling senior, penyanyi profesional, penyanyi bayaran ratusan miliar. Tapi kok hasilnya seperti ini? Itu kata netizen. Dan ada respon dari netizen. Kalian sudah nonton
di awal video ada beberapa respon dari netizen terkait performnya Mbak Dewi Persik. Di awal-awal mereka sudah senang, ekspresi bahagia, karena mereka yakin atau ekspektasi mereka itu sudah tinggi kepada DP, bahwa DP akan menampilkan yang terbaik, bahwa DP akan menguasai panggung, bahwa DP akan menguasai lirik lagu atau hafal lirik lagu, bahwa apapun yang terjadi di belakang panggung, entah internetnya, prompter, atau apapun itu, tidak akan menghalangi seorang Dewi Persik untuk menampilkan yang terbaik. Karena jam terbangnya ini sudah dianggap paling tinggi kalau dibandingkan dengan penyanyi-penyanyi lainnya atau penyanyi-penyanyi junior. Tapi setelah Mbak DP memulai untuk bernyanyi, ekspresi mereka berubah kan? Yang tadinya ketawa, ada yang kaget, ada yang kecewa, ada yang merasa sedih. Dan tadi Ibu Tessa Mariska kembali merosting Mbak Dewi Persik soal lirik lagu Mace Papua Garap Tanah. Sebenarnya kan liriknya bukan itu. Dan di sini Tessa Mariska mengatakan perempuan Papua pekerjaannya itu tidak hanya untuk menggarap tanah. Memang terkesannya tidak terlalu penting untuk dibahas, tapi menurut saya itu penting. Dan Ibu Tessa Mariska menyampaikan dengan sangat baik. Karena begini, lagu terkadang memberikan arti tersendiri bagi setiap orang atau setiap daerah. Contohnya Papua. Kalau lirik lagunya Mace Papua Garap Tanah, nanti terkesannya seolah-olah bahwa mata pencaharian dari perempuan Papua itu bekerja hanya sebagai petani, hanya menggarap tanah, menggarap sawah. Itu maksud Ibu Tessa Mariska. Udah salah, minta maaf, tapi tidak mengakui kesalahan. Seperti yang saya bahas tadi, memang Mbak Dewi Persik ini minta maaf, tapi yang disalahkan tetap internet atau wifi. Musiknya mati, ininya mati, itunya mati. Seolah-olah panitia itu tidak bekerja secara profesional. Kamu bilang musiknya mati, tapi kamu bernyanyi mengikuti musiknya. Masuk akal juga ya. Kata Mbak DP, musiknya mati. Terus kata Ibu Tessa Mariska, kalau musiknya mati, kok kamu bisa feelingnya bagus, bisa mengikuti musiknya itu, alunan musiknya. Masuk akal juga apa yang dikatakan oleh Ibu Tessa Mariska. Ada juga kritik dari Ibu Tessa Mariska, tone-nya itu naik turun. Dan ada peringatan juga nih, mendingan mundur saja. Kalau yang ini saya kurang setuju sih. Maksudnya kita tidak punya hak untuk menyuruh seseorang mundur dari karirnya hanya karena kesalahan-kesalahan yang dibuatnya. Ya semacam nasihat atau kritik sudah tepat apa yang dilakukan oleh Ibu Tessa Mariska. Tapi kalau menyuruh mundur, saya kurang setuju. Karena Ibu Tessa Mariska tidak punya hak gitu ya untuk menyuruh seseorang mundur dalam berkarir sebagai seorang penyanyi. Dan tadi ada perbandingan antara Dewi Persik dan Lesti Kejora. Yang masih ingat perseteruan yang terjadi antara Mbak DP dan Lesti Kejora? Bisa-bisa ini jadi ramai kembali deh. Karena di sini Ibu Tessa Mariska itu membanding-bandingkan, katanya juniormu itu Lesti Kejora penguasaan panggungnya jauh lebih bagus daripada kamu. Surat terbuka buat artis dangdut yang sudah 22 tahun berkarir. Wow, ada surat terbuka. Dewi Persik, tolong Mbak stop bikin lagu orang hancur. Kalau mau nyanyi, lagu Mbaknya saja. Jangan lagi menyanyikan lagu orang lain. Kasian loh, mereka sudah capek-capek nyiptain lagunya, terus dirusak sama Mbak gitu aja. Udah gitu kostum Mbaknya nggak nyambung. Nyanyi Nona Ambon pica-pica tapi kostumnya Cleopatra. Itu kata netizen. Dan Mbak nggak usah ikut-ikutan tren lagi ya. Malu.